Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saat ini ya di depan kita kami mengajak Bapak Darminto. Beliau adalah sesepuh di desa Perning ya. Nah, ada hal yang perlu kita ketahui dari apa yang diketahui oleh Pak Darminto tentang ramalan Jayabaya. Nah, niku pripun Pak Darminto? Ramalan Jayabaya itu seperti apa sesungguhnya sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Sagung Dumadi. Setahu saya mungkin sedikit berbeda dengan saudara-saudara yang begitu lebih pandai daripada saya. Jayabaya itu tidak pernah memberi ramalan. Beliau itu tidak pernah membuat buku kitab Jongko Joboyo, tidak. Jadi kalau sekarang kita bisa menemui membaca kitab Jongko Joyoboyo, itu adalah kumpulan daripada lontar yang pernah ditulis Empu Baradah. Empu Baradah itu memiliki kumpulan. Lontar itu adalah daun daripada pohon siwalan yang sudah kering, lalu dengan kemampuan beliau ditulis cuma di garis-garis gitu. Nah, di situ ada banyak lontar-lontar untuk ketatanegaraan itu, termasuk ada itu ya untuk ketatanegaraan Bhinneka Tunggal Ika itu juga dari lontar yang ditulis oleh Baradah waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu beliaunya Empu Baradah itu adalah penasehat daripada Singasari. Singasari dipecah menjadi dua, yang salah satunya adalah menjadi Kediri yang kita kenal saja yang namanya Prabu Jayabaya. Nah, Prabu Jayabaya ini punya kebiasaan atau hobi, kalau istilah memang belajar dari apa yang menjadi tulisan-tulisan para leluhur beliau untuk dipelajari, untuk menambah pengetahuan. Dari ilmu ketatanegaraan itulah beliau menulis salah satu tulisan adalah Nuswantara. Karena apa? Belajar daripada kerajaan-kerajaan yang dahulu. Kan waktu itu Singasari menjadi dua, yang satu Ninggolo Kahuripan, yang satu menjadi Kadiri, itu Kediri ya, bukan Kadiri tapi Kediri. Itu agar ini negara ini bisa apa namanya ya, bisa langgeng atau punya masa yang lebih panjang. Ternyata ada suatu keinginan beliau untuk apa namanya mendominasi atau nanti biar para pemimpin-pemimpin yang bisa melanjutkan negara ini setelah, dan apa yang sebenarnya yang ditemukan cuma Nuswantara. Nah, dari urean-urean tulisan Nuswantara inilah yang akan kuat menerima namanya Wahyu Pamengku Negoro namanya. Nggak percaya, ternyata pertama Nuswantara S ya N Nuswantara di Bung Karno itu, seingat saya itu namanya Kusno. Bung Karno itu setelah beliaunya sudah besar namanya Kusno. Kusno itulah yang mendapat wahyu sehingga beliau mampu mengangkat daripada Nusantara ini untuk lepas dari para penjajah, baik itu Belanda, Jepang, Portugis dan macam-macam, dan menjadi satu show yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika tadi. Itu ada kaitannya sebenarnya. Nuswantara setelah itu hidupnya apa? Ternyata beliau yang menjadi pemimpin, puncak pemimpinan ada namanya ternyata Soeharto. Mau tidak mau kita harus tetap menghormati siapa Soeharto. Beliaulah yang betul-betul menancapkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan 32 tahun beliau itu menjadi presiden, itu bisa dirasakan. Lepas dari rasa pro dan kontra, tapi saya salut sekali dengan apa tulisan Nuswantara tadi. Setelah itu siapa? Setelah Habibie. Nah, Habibie itu bukan termasuk pemimpin, karena beliau ibarat karah. Dia waktunya wakil,
nggak dipilih rakyat toh. Waktu itu apalagi pemilunya nggak seperti sekarang. Jadi Habibie itu nggak termasuk. Setelah Habibie ternyata Bapak SBY. Nah itulah SBY Nusantara. Apa namanya Pak SBY itu? Susilo S. Itulah seterusnya itu. Nah sekarang sama bisa mikir sendiri. Setelah SBY siapa sekarang Bapak Joko Widodo. Nanti uraikan saja. Jadi untuk tahun yang ini juga seperti itu. Di antara mereka ya para pintar-pintar yang saat ini mencalonkan diri sebagai presiden, siapa di antara mereka itu ada yang terkait dengan salah satu huruf Nuswantoro. Dan perlu sampean pahamkan itu, saya yakin betul. Kalau Joko Widodo atau Pak Jokowi sekarang itu mencanangkan IKN yang ada di Kalimantan dengan nama Nuswantoro itu adalah wujud daripada Ratu Adil. Timbule watu ikem keleme perahu gabus, itu yang mampu menimbulkan daripada watu itu pada Joko Widodo. Dan itu makin nama Nuswantoro itu betul, itu sudah wujud. Nah kembali lagi bahwa ramalan Joyoboyo atau Jongko Joyoboyo itu adalah tulisan atau yang ditulis di daun lontar oleh Empu Barada. Nah, kalau kita tahu, orang Jawa tahu siapa Empu Barada itu, beliaulah yang menulis. Inilah kelanggengan Nuswantoro. Kalau sekarang kita kenal dengan lebih keren mendunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu tadi. Jadi untuk presidennya coba siapa jadi Bapak? Siapa yang nomor 1 itu Pak siapa? Borno. Bukan, yang sekarang mencalonkan itu loh Pak Ganjar. Apakah Pak Ganjar itu ada salah satu huruf daripada Nuswantoro? Atau Bapak nomor 2 sekarang itu Pak Prabowo itu ada, apakah ada, atau Bapak Anies? Kalau ketiga-tiganya itu salah satu yang ada, saya yakin beliau lah yang akan menjadi presiden. Betul itu. Dan maaf, ini jangan terlalu begitu di fanatiki, karena saya ini juga sekedar orang penyabit rumput, wong arif. Kebenaran waktu ini tadi saya di Tegal, teman-teman dari YouTuber ini tadi kok datang, terus saya dibawakan baju, suruh pakaian, dijak ngomong-ngomong gitu. Jadi saya ngomong-ngomong, dan itu saya rasakan betul. Jadi bukan Notonegoro, bukan Notonegoro itu tulisan Kironggo Warsito Notonegoro, tapi yang benar jadi pokok daripada siapa yang akan betul-betul mendapat wahyu daripada negara dan bangsa ini adalah kalimat Nuswantoro. Ingat loh, SB ya, pakai Nuswantoro, bukan Nusantoro tapi Nuswantoro. Itulah. Dan itu bukan Nuswantara, bukan, tapi Nuswantoro, karena itu adalah bahasa Jawa asli, bukan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, bukan, juga bukan bahasa Arab, bukan, nggak ada hubungannya itu. Dipercaya bahwa orang Jawa Nusantara itu punya kemampuan berdiri sendiri, bukan dipengaruhi oleh bahasa atau bangsa lain. Yang dimaksud dengan mendapatkan wahyu itu mungkin wangsit itu Pak ya? Bukan. Kita tahu, karena mohon maaf saya potong Pak, karena kan dalam agama Islam wahyu itu hanya turun kepada Rasulullah, para rasulnya. Nah mungkin ada sedikit klarifikasi dari jenengan, yang dimaksud wahyu itu seperti apa? Kata wahyu sekali lagi terus saya pegang, saya ikat, tidak boleh diakui bangsa lain. Itu yang punya cuma wong Jawa, wahyu. Jadi kalimat wahyu itu tadi itu bukan dari bahasa Arab, itu bahasa Jawa asli. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan istilah wahyu, bukan. Jadi, Nabi itu bukan mendapat wahyu tapi dipilih oleh Yang Maha Kuasa itu bagi agama. Berarti bukan wahyu. Karena apa? Wahyu itu bukan mengikat, tidak. Karena wahyu itu didukung satu, namanya punya bakat ya, Yoni itu bakat. Setelah bakat pulung baru wahyu. Biasanya bakat itu terdidik dari kecil, terutama untuk orang tuanya. Setelah itu ada yang namanya pulung. Nah pulung itu rekayasa keinginan usaha. Dia sendiri sudah dewasa,
meskipun dia mendapat apa namanya itu bakat menjadi seorang apa saja mungkin guru, tapi kalau dia nggak mau melangkah sekolah guru ya nggak bisa. Berarti pulung itu bisa lepas. Nah setelah itu yang terakhir adalah wahyu. Kalau sudah ada bakat, sudah ada pulung, wahyu itu akan tidak bisa dipaksa, itu akan menempatkan dirinya sendiri. Dan wahyu itu bukan untuk nabi, bukan, tapi untuk menata negara atau bangsa, umat. Itu nama, maksudnya itu dalam lingkup, ya lingkup wilayahnya ya. Jadi bukan untuk seperti nabi itu wahyu, kata orang-orang yang beragama itu untuk seluruh dunia, tapi kalau wahyu untuk presiden, pemimpin, kerajaan untuk wilayah kerajaan itu sendiri. Karena wilayah sendiri, kerajaan sendiri punya wahyu sendiri, gitu. Indahnya bahwa wahyu itu ternyata betul-betul nyata karena kita punya demokrasi. Kalau sekarang saya sering dengar, oh Pak Jokowi itu membangun dinasti, ya. Itu zaman kerajaan. Kalau saya raja, anak saya yang paling sulung laki-laki itu bisa menjadi raja. Tapi ini negara demokrasi, orang ngomong Pak Jokowi Widodo itu membentuk suatu dinasti untuk kekuasaan negara, itu salah bener, salah terbener. Nah kalau ingin tahu Jepang itu masih ada, Arab sana ada rajanya, yaitu anaknya yang sulung, Inggris itu anaknya yang sulung otomatis menjadi raja. Tapi ini presiden dipimpin oleh rakyat kok. Ya itu makanya hati-hati kalau ngomong itu dipikir. Yang namanya dinasti itu apa, tapi kalau pilihan rakyat itu kewahyon namanya. Dan saya percaya ini rahasia sebenarnya untuk saya sama istri saya, tapi ini juga cukup bahwa inilah waktunya kebo nyusu gudel. Kebo wis cara wis tuwek, ya gudel itu si enom. Ya ibu, kalau ini bisa bersama-sama akan indah sekali bangsa dan negara itu. Hati-hati ya, hati-hati. Di mana ada calon kebo nyusu gudel itu, gudel katut kebo, katut gabon, itulah yang paling diwahyoni oleh Subhanahu wa ta'ala.